Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sebelumnya kita telah membahas definisi usul fikih, kemudian tujuan mempelajari usul fikih dan hukum mempelajari usul fikih. Pada pertemuan kedua kita telah membahas tentang bagaimana periodisasi sehingga lahirlah sebuah disiplin ilmu bernama usul fikih, mulai dari fase Nabi, kemudian fase sahabat, dan kemudian fase tabi'in. Nah, di masa tabi'in inilah muncul atau lahir ilmu usul fikih. Setelah sebelumnya ilmu ini meski bukan dalam bentuk sebuah ilmu, namun telah dipraktekkan oleh generasi pendahulu yang saleh. Oke, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang pembagian hukum, ya, pembagian hukum asy-syar'i. Karena sebelumnya tadi disebutkan bahwasanya usul fiqih adalah kemampuan atau adalah ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha wa halul mustafid. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwasanya definisi fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i. Nah, maka pada pembahasan kali ini kita akan membahas apa itu hukum syar'i, kemudian pembagian hukum syar'i tersebut. Ya. Secara lugatan kata al-hukmu berarti, secara bahasa kata al-hukmu berarti al-man'u atau mencegah, penegahan, ya. Al-man'u, penegahan. Maka hukum itu menegah seseorang melakukan hukuman, ya, dalam sederhananya itu secara bahasa menegah seseorang melakukan kesalahan. Maka dimanapun pasti ada sanksi, ada hukuman, ada aturan. Nah, aturan inilah yang disebut sebagai hukum, ya. Secara bahasa hukum tadi adalah mencegah, ya, secara bahasa adalah penegahan atau pencegahan atau menegah. Kita langsung pada al-hukmu asy-syar'i, hukum syara. Secara istilah, hukum syara secara istilah adalah kitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'al mukallafin ala jihatil iqtida' wa takhir awil wada'. Oke, saya ulangi. Hukum syar'i itu adalah khitabullahi ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafina ala sabilil iqtida' wat takhir awit takhir awil wada'. Oke, kita akan jelaskan satu-satu kata demi kata. Kata pertama, khitabullah. Khitabullahnya adalah ungkapan atau pernyataan dari Allah, firman Allah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, firman Allah itu adalah Al-Quran. Secara tidak langsung, firman Allah itu dapat melalui sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga ijma' dan qiyas, karena semuanya terkait dengan baik ijma' maupun qiyas bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi khitabullah ini sederhananya adalah ungkapan atau pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk firman atau hadis, ya. Itu penjelasan tentang kata khitabullah, ya, ungkapan pernyataan Allah Subhanahu wa taala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, yang terkait dengan af'al, dengan pekerjaan, dengan aktivitas siapa? Jadi seluruh aktivitas ini baik perbuatan maupun perkataan maupun i'tiqad. Ya, terkait dengan apa tadi? Pernyataan Allah terkait dengan perbuatan, terkait dengan salat misalnya, terkait dengan zakat, itu af'al. Terkait dengan misalnya pernyataan, dengan ungkapan, dengan perkataan, aqwal, misalnya namimah. Nah, itu ada ayat Al-Qur'an tentang namimah, itu berarti berkaitan dengan perkataan. Ghibah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, itu terkait dengan perkataan. Terkait dengan i'tiqad, keyakinan qul huwallahu ahad. Nah, jadi tadi adalah pernyataan atau ayat-ayat, firman-firman, sabda-sabda terkait dengan pekerjaan, aktivitas, baik dalam bentuk perbuatan, perkataan, dan keyakinan al-mukallafin. Siapa mukallafin ini? Yaitu orang yang baligh dan berakal.
yang orang mukallaf yang dibebani oleh perintah syar'i. Nah, adalah baligh, sudah baligh bagi laki-laki, itu sudah bermimpi basah, bagi perempuan sudah menstruasi, mengalami menstruasi. Al-aqil, yang berakal, baligh dan berakal. Jadi saya ulangi lagi, khitabullah yaitu pernyataan atau firman atau hadis terkait dengan aktivitas mukallaf ala sabilil iqtida awit takhir. Apa bentuk ungkapannya? Bukan semua ungkapan, tetapi ungkapan itu dalam bentuk iqtida. Iqtida ini perintah, ya. Awit takhir ataupun pilihan. Oke, ada perintah, ada pilihan. Kita mungkin tidak menyentuh wada' dulu, tapi lebih kepada hukum syar'i taklifi, ya. Maka tadi ada iqtida, bentuk ungkapan, bentuk pernyataan firman dan hadis itu terkait dengan perintah atau pilihan. Oke, kita ulangi secara umum. Definisi dari hukum itu, hukum syar'i adalah pernyataan Allah dalam bentuk Al-Quran awal hadis terkait dengan aktivitas perbuatan mukallaf, orang yang dibebani perintah syar'i dalam bentuk perintah ataupun pilihan. Saya akan menjelaskan maksud perintah di sini. Perintah di sini nanti terkait dengan perintah yang diperintahkan secara tegas atau perintah melaksanakan. Perintah ini terbagi dua, perintah dalam bentuk pelaksanaan atau perintah dalam bentuk pelarangan. Oke, perintah terbagi dua, perintah dalam bentuk pelaksanaan dan perintah dalam bentuk pelarangan. Nah, maka terkait dengan perintah dalam bentuk